kasih Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari demi hari boleh kami lewati Tuhan. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Namun kami melihat kami punya Allah yang setia. Tak pernah meninggalkan kami sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Mari katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau berikan hidup, sebab Engkaulah harapan setiap umat. Kaulah harapanku. Kami nyatakan hidup kami dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan setiap kami. Kau selamatkan hidupku. Bersama-sama angkat kedua tangan-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur dengan segenap hati. Dengan apa akan ku balas? Kau baik, Kau baik, kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang setia. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tak perlu kami khawatir. Mari bersama-sama jemaat Tuhan nyatakan, oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Nyatakan kasih-Mu, kasih. Kau pulihkan. Kaulah harapan, Kaulah harapan hidupku dalam-Mu. Nyatakan terima kasih. Kau selamatkan dengan mengangkat kedua tangan. Mari nyatakan dengan apa akan segala kebaikan-Mu yang segenap hidup, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan
buat Tuhan. Selain puji dan sembah-Mu, dengan segenap hati kami menyatakan kami bersyukur. Syukur pada dengan apa Kau buat kasih-Mu yang besar, buat berkat-berkat-Mu yang melimpah. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita boleh mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kalau kita boleh melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Begitu banyak Dia telah perbuat. Kesehatan, berkat-berkat melimpah, damai sejahtera, perlindungan di atas kita. Mari bersyukur, katakan terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu boleh kami rasakan sampai hari ini. Kasih-Mu yang besar, melimpah, terus mengalir bagi umat-Mu yang mengerti akan kuasa bersyukur. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya. Semoga kami boleh melihat Tuhan, bahwasanya kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Bahwasanya kalau kami boleh melihat Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Berkat-berkat kesehatan, berkat jasmani, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh nyatakan kalau kami bersyukur punya Allah yang besar seperti-Mu. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Awas saya, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, takkan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dengan apa akan ku bawa? Mari cuma Tuhan sendiri nyanyi. Segala, kalau kau pernah ditolong Tuhan, kau sudah diberkati Tuhan, dan kau bersyukur malam hari ini. Dengan apa, selain puji dan sembah yang mengalir dari hati-Mu, hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Boleh bersama-sama bangkit berdiri, come on. Dengan segenap
hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur malam hari. Sebab kami boleh melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita, nyatakan. Oh haleluya. Mari angkat kedua tangan, nyatakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sabar, ku bersyukur. Buat segala hal yang mungkin belum kami mengerti, buat segala hal yang mungkin belum terjadi dalam hidup kami, kami mau naikkan syukur kami. Sebab kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami dalam hidup kami. Oleh jemaat Tuhan sendiri nyatakan. Proses masih boleh kami alami, tapi kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Mari sekali lagi nyatakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kami boleh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, terus mengalir dari hidup kami. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita boleh buka tangan kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan sendiri nyatakan, ku bersyukur. Come on. Ku bersyukur. Haleluya. Mungkin sakitkah engkau saat ini? Menghadapi kesulitan ekonomikah saat ini? Ada proses dalam hidupmu yang sedang terjadikah saat ini? Akan kamu bersyukur? Buat
buat segala hal yang baik dalam hidupmu. Mungkin segala hal yang tidak baik dalam hidupmu. Ada kuasa yang dapat mengubah masa depanmu. Ucapan syukur, ucapkan syukur. Ku bersyukur. Sekali lagi jemaat Tuhan. Ku bersyukur. Kasih setia dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku bersyukur apa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan kedua tangan, ku bersyukur ya. Siap bersorak memuji nama Tuhan. Yakin hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Boleh bersama-sama di atas kepala saudara. Come on. Yakinkan dirimu hari ini. Come on. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan iman kebajikan, iman kebajikan tersedia bagi. Boleh sama-sama angkat kedua tangan. Selalu limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar. Are you ready, Swiss Bank? Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Buka tangan lebar-lebar. Aku diberkati.
semua ingin diberkati Tuhan, amin. Malam hari ini Tuhan sanggup untuk memberkati kita semua. Yang belum begini, kasih tahu kiri kananmu, come on. 1, 2, aku. Semua, come on. Aku. Lakukan tindakan profetik, come on. Karena sekali lagi aku. Boleh bersama melompat menari bagi Tuhan. Come on. Buka tanganmu. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dia diberkati Tuhan. Katakan untuk selama-lamanya kasih setianya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya bukan hanya saudara yang diberkati, kiri kananmu diberkati. Kan percaya, katakan amin. Kasih tahu kiri kananmu, kamu diberkati. Hei ya kamu di. Kasih tahu teman-temanmu, come on. Temanmu juga diberkati untuk belakangmu, come on. Ya. Kamu juga. Sekarang kiri ke kanan, kanan ke kiri ke kanan. Kamu diberkati, kamu. Ya kamu juga menyediakan. Tunjuk, kamu diberkati. Boleh siap-siap melompat bagi Tuhan. Come on. Katakan juga. Buka tanganmu. Anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Berkat yang melimpah. Yang lebih daripada pemenang bisa katakan sekali lagi Haleluya, silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Jesus. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Jemaat Tuhan sendiri angkat kedua tanganmu, nyata. So here Jesus, be glorified in all things. For all my life I am. Sekali lagi sama Tuhan, dengan sungguh nyatakan so here I bow to you. In all things, for all my life, for all my life, I am yours
Mari sembah Tuhan. Jesus. Mari panggil nama Yesus. Nama yang memberikan kemampuan, kekuatan, tuntunan. Nama yang memberikan keperkasaan. Turun di tengah kita. Hora mara sekala. Jesus. Jesus. Haleluya. Hora mara sekala. Hora mara. Mari persembahkan syukurmu sebagai korban kepada yang maha tinggi. Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak terima penghormatan, Allah yang layak terima kemuliaan. Pada saat kau berkatakan Tuhan baik, kebaikan, kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Angkat imanmu, angkat harapmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, Kau yang menjawab doa kami, Kau yang menjawab pergumulan kami, Kau yang menjawab apa yang kami perlukan. Tuhan Allah yang sangat baik. Bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena gagah, tetapi oleh Roh Tuhan. Oh Jesus. Di Tuhan, shalom, semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik sekali lagi boleh lambaikan tangan. Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Ini adalah rumah Tuhan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Luar biasa. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini saya akan berbicara mengenai korban persembahan. Roma 12 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, siapa yang beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita? Yang beruntung boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang baik, luar biasa. Haleluya, saudara. Tapi pertanyaan selanjutnya, kira-kira Tuhan Yesus beruntung enggak punya anak kayak saudara? Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, jelas untung. Karena apa? Yohanes 14:6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai ke rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Yang pasti kita sangat untung sekali. Karena apa? Ada sebuah jalan keselamatan. Ada sebuah jaminan keselamatan. Yang agama lain berkata mudah-mudahan, untung-untungan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada sebuah keselamatan yang pasti. Jalannya menuju ke surga. Itu juga katakan amin. Tetapi apakah kerajaan Allah diuntungkan melalui kehidupan kita? Pertanyaannya seperti itu. Kalau pertanyaan seperti ini dilempar, pasti berarti ditujukan kepada orang yang fokusnya bukan lagi diri sendiri, tetapi pada Tuhan dan pekerjaannya. Orang yang bukan memikirkan dirinya, tetapi memikirkan apa yang bisa aku buat Tuhan. Sehingga kalau ibadah, tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi memberikan yang terbaik, saudara. Jadi pada saat kita beribadah, tidak harus berpikir berkat rohani apa yang aku bisa terima dari Tuhan pada hari ini. Tetapi saudara harus berpikir, apakah aku bisa memberikan persembahan rohani sehingga Tuhan disukakan melalui hidup dan penyembahan kita. Yang tujuh katakan amin. Dan salah satu ibadah yang nyata adalah dengan salah satunya adalah memberikan persembahan, saudara. Memang kalau berbicara mengenai persembahan, banyak jemaat yang ada alergi, saudara. Tetapi yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran yang harus disampaikan. Ibadah bukan hanya berbicara mengenai soal khotbah, bukan hanya berbicara mengenai nyanyi-nyanyi, bukan hanya berbicara mengenai penjemahan saja. Tetapi pada saat saudara memberikan persembahan dengan rasa hormat, itulah yang dinamakan worship, saudara. Penyembahan orang zaman dulu
saat raja mau datang, rakyat bingung. Upeti apa yang saya bawa kepada raja? Apa yang bisa kuberikan kepada raja? Saudara, itu saudara. Tetapi orang yang zaman sekarang berpikir, kalau datang ke gereja, yang khotbah siapa? Yang WL siapa? Gedungnya bagus enggak? Ada lighting enggak? Ada artis enggak? Khotbahnya tentang persembahan enggak? Saudara, berbeda dengan contoh yang ada di Alkitab. Mereka begitu mau bertemu dengan raja, mereka bingung membawa upeti, membawa sebuah korban, membawa sebuah persembahan. Wujud ibadah bukan hanya pujian dan penyembahan, tetapi juga persembahan. Yang 7 katakan amin. Di dalam Alkitab ada persepuluhan, saudara. Pengajarannya, hasil kita 100% harus disisihkan 10% untuk Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Prinsipnya adalah Tuhan adalah owner, kita adalah manajer. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Seperti apa dikatakan di dalam Mazmur 24, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi artinya apa? Tuhan pemilik segalanya 100%. Apa yang kita punya milik Tuhan. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan yang kedua, mengenai persepuluhan, 1 Petrus 4 ayat 10 mengajarkan bagaimana kita menjadi pengatur, pengelola, penata layan yang baik dari semua kasih karunia Allah, saudara. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi yang harus kita lakukan, yang harus kita kelola, salah satunya adalah keuangan, saudara. Dan perpuluhan yang ketiga juga berbicara menerapkan 10% harus dikembalikan untuk Tuhan, yang 90% kita kelola berkat daripada Tuhan. Maka persepuluhan juga adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik hidup saya. Saudara, memang untuk kalau berbicara mengenai persepuluhan banyak dihindari gembala-gembala, saudara. Tetapi saya harus sampaikan, saudara. Bahkan ada gembala yang kalau bicara persepuluhan pesan sponsor kepada pendeta tamu, "Kamu nanti bicara persepuluhan ya, pas jemaatnya ngerti, supaya paham. Saya nggak enak, nanti dipikir samakan uang persepuluhan." Ya memang kalau gembala yang tidak bekerja, cuma mendapatkan hasil dari gereja saja. Tetapi saya menggarisbawahi, saya perlu menyampaikan ini. Karena orang-orang yang sekitar saya, yang ada di lingkungan saya tahu bahwa saya juga orang bekerja, saudara. Ya, saya juga memiliki sekolah musik, tetapi saya juga ada sebuah usaha. Saya mendistribusi ya kebutuhan daripada ya suatu instansi, saudara. Ya, jadi saya menggunakan CV-CV saya ya untuk mendistribusi kebutuhan. Jadi kalau berbicara mengenai pekerjaan, saya juga bekerja 100%. Kalau berbicara mengenai pelayanan, saya juga melayani Tuhan. Saya mengorbankan waktu saya, pikiran, tenaga, bahkan keuangan saya, saudara. Jadi saya begitu berbicara mengenai persepuluhan, saya tidak pernah titip sponsor kepada hamba-hamba Tuhan tamu. Karena buat saya, belum tentu hamba Tuhan tamu punya beban yang besar terhadap gereja ini. Jadi sehingga harus saya sampaikan. Dan saya tidak takut, karena apa? Saya nggak ada keuntungan dengan persepuluhan yang ada di gereja ini, saudara. Tapi kalau berbicara mengenai persepuluhan, banyak jemaat yang anti. Bahkan kalau minggu pertama menghindar, nggak beribadah, supaya nggak ngasih persepuluhan. Artinya jemaat ini belum mengerti mengenai persepuluhan, saudara. Saudara, berbicara mengenai Yesus adalah jalan keselamatan, itu berbicara mengenai iman. Saudara percaya bahwa saudara pasti masuk surga? Yang percaya bisa lambaikan tangan. Saudara percaya masuk surga dalam Yesus? Ya, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan iman. Harus ada sebuah ketaatan, saudara. Saudara ingat di dalam Matius 8, di mana perwira Kapernaum berbicara kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, hambaku yang di rumah sedang sakit." Dan Tuhan berkata, "Kalau gitu biar aku datang kepadanya." Dan perwira ini berkata apa? "Tuhan, aku gak layak menerima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Itu berbicara mengenai perkataan apa, saudara? Iman, saudara. Tetapi yang anehnya, paralelnya, perwira ini berkata, "Tuhan, di bawahku ada bawahan. Dan kalau aku berkata pergi, maka ia akan pergi.
Dan juga pada saat aku berkata datang, maka bawaanku akan datang. Itu berbicara mengenai sebuah apa? Ketaatan, saudara. Jadi iman dan ketaatan itu berjalan secara paralel. Amin, saudara. Memang kalau berbicara mengenai nyanyi, ketaatan itu gampang. Tetapi ingat, Tuhan Yesus pun berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus pun melakukan sebuah ketaatan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Katakan pasti ku dapatkan, pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Katakan pasti ku dapatkan, pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia. Saudara ingin mendapatkan mahkota kemuliaan? Yang mau katakan amin? Kuncinya adalah ketaatan. Amin. Di dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi ketika kita mengembalikan persepuluhan itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Jika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, berarti dikatakan apa? Kita sudah mencuri milik Tuhan. Seperti apa dikatakan Maliaki 3 ayat 8-9. Dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kata menipu di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris adalah rob, artinya merampok, saudara. Bahasanya lebih kasar lagi. Saudara baca dalam terjemahan Inggris, saudara. Dikatakan, kalau kita ulangi lagi ayat tersebut, diganti menipu dengan kata merampok. Bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu merampok aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih merampok aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kasar, saudara. Dalam bahasa Inggris lebih kasar bagi orang-orang yang tidak mengembalikan persepuluhan. Bagian Tuhan itu adalah persepuluhan yang harus kita kembalikan. Yang bagiannya harus kembalikan, tiba-tiba saudara makan sendiri. Dan tentu saja ini hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab, tokoh pertama yang dicatat mengembalikan persepuluhan adalah Abraham, atau nama dulunya adalah Abraham, saudara. Di Kejadian 14, Abraham sedang perang. Karena apa? Lawannya itu menawan orang-orang Sodom. Dan orang Sodom itu ada namanya keponakan dari Abraham, Lot, dan keluarganya ditawan oleh musuh Kedorlaomer, saudara. Dan Abraham mengerahkan 318 anak buahnya untuk menyerang musuh. Dan Abraham mengalami sebuah kemenangan dan berhasil menjarah harta dari Kedorlaomer ini, saudara. Dan ketika perjalanan pulang, ketemu dengan yang namanya Melkisedek, Raja Salem, atau sekarang Raja Yerusalem. Dan Raja Salem ini membawa roti dan anggur. Dan yang istimewanya, siapakah Melkisedek ini? Melkisedek ini adalah bukan hanya seorang raja, tetapi juga imam. Imam di perjanjian lama adalah pengantara manusia dengan Tuhan, yang sekarang adalah hamba Tuhan, saudara. Maka Abraham memberikan
1/10 dari harta yang dia miliki. Jadi orang yang pertama kali memberikan persepuluhan adalah Abraham. Motivasinya apa? Apakah memenuhi hukum Taurat? Tidak. Taurat belum diberikan. Musa belum lahir, saudara. Motivasinya karena Abraham bersyukur atas kemenangan, bersyukur atas berkat Tuhan, saudara. Jadi Abraham memberikan persepuluhan bukan karena aturan agamawi dan hukum Taurat, tetapi karena rasa syukur dan kasih kepada Allah. Cuman kadang jemaat itu ada yang ngeyel, ya bersilat kata untuk menghindari persepuluhan. Berkata apa? Ada yang ngomong, kan Abraham dicatat cuman 1 kali saja memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Saudara, bukan tidak berarti karena dicatat 1 kali Abraham tidak memberikan persepuluhan lagi, saudara. Kalau tiap Abraham memberikan persepuluhan lagi dicatat oleh Alkitab, Alkitab pasti gak akan muat. Uang Alkitab cuma setipis ini, setebal ini, gak akan muat untuk memuat persepuluhan Abraham, menceritakan persepuluhan Abraham, saudara. Abraham mempunyai anak Iska, Iska punya anak Yakub dan Esau, saudara. Beberapa kali saya ke Israel, tetapi saya belum pernah ke kota Hebron karena itu adalah wilayah konflik, saudara. Di sana ada makam Abraham, Iska dan Yakub, bapak leluhur Israel. Banyak orang-orang yang berusaha untuk datang berziarah ke sana, banyak yang gagal. Karena apa? Pada waktu mau datang ternyata lagi perang, ya, lagi ada bom, lagi ada serangan, hingga nggak bisa. Dan di sana mereka berlomba untuk berziarah, bukan mengkultuskan makam tersebut, saudara. Tetapi banyak orang yang ingin menarik impartasi dari orang-orang ini, saudara. Abraham, Iska dan Yakub, orang sederhana tetapi imannya sangat luar biasa, saudara. Abraham itu bukan hanya lakukan persepuluhan saja, anaknya pun Iska yang tunggal diberikan, dipersembahkan. Dan luar biasanya Abraham disebut sahabat Tuhan. Dan yang luar biasa lagi disebut Bapa orang percaya. Karena apa? Karena sikapnya di dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan ini turun kepada cucunya yang bernama Yakub. Yakub pernah ke Betel, tiba-tiba ketiduran di sebuah batu besar. Dia bermimpi apa? Melihat tangga turun dari langit dan melihat malaikat naik turun. Dan pada saat Yakub terbangun, dia bilang, aku nggak tahu kalau ini adalah pintu gerbang surga. Tuhan, aku janji kalau engkau menyertai aku akan menjadikan engkau Allahku. Tempat ini, batu ini akan kujadikan rumah Tuhan. Dan inilah pernyataan dari Yakub. Dan dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, selalu akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nasar dari Yakub, selalu. Yakub pun memperlakukan persepuluhan, saudara. Kira-kira dari kisah ini, Yakub meneladani siapa? Meneladani dari leluhurnya, dari kakeknya, dari ayahnya, saudara. Ya, saya punya kesaksian di mana saudara ketahui bahwa saya juga adalah seorang anak hamba Tuhan. Papa saya juga pengusaha. Kalau di Jawa Tengah tokonya ya termasuk besar, saudara, untuk toko yang memimpin, saudara. Dan papa saya punya sebuah usaha dan tapi juga aktif di pelayanan, saudara, memberikan hidupnya buat Tuhan, bukan melayani untuk hidup, tetapi hidup untuk melayani. Berbeda sekali, saudara. Melayani untuk hidup dan hidup untuk melayani. Cuman dibalik, tetapi artinya sangat berbeda sekali. Dan papa saya hidup untuk melayani. Jadi dia persembahkan apa yang dia punya, persembahkan waktunya, persembahkan talentanya. Ya, papa saya juga almarhum juga pendeta muda juga. Ya, awalnya dari pelayanan main musik, kemudian worship leader, dari worship leader menjadi pengkhotbah, dari pengkhotbah menjadi ketua diaken, menjadi tua-tua gereja, yang menjadi penasihat dari gembala setempat, saudara. Dan yang saya belajar dari sebuah teladan dari almarhum orang tua saya adalah, papa saya di akhir tahun 2009, saya mendengarkan cerita dari adik dari almarhum papa saya, berkata bahwa sebenarnya papa itu sudah saatnya untuk periksa ke Singapura. Saatnya ada uang yang untuk buat pergi ke Singapura untuk periksa. Tetapi karena pada saat itu gereja sedang Natalan, dan pada itu papa sakitnya sudah lumayan parah, saudara, lumayan parah. Ya, kemudian uang yang seharusnya dipergunakan untuk periksa, untuk berobat, dipergunakan untuk apa?
dipersembahkan kepada gereja untuk persembahan Natal. Saudara, pada waktu itu kali ini papa saya selama hidup baru kali ini enggak datang Natalan gereja karena mengalami sebuah kelemahan tubuh. Tetapi dia undang adiknya, tolong ya ini beri persembahan ini kepada gereja untuk persembahan Natal. Dan pada waktu itu seolah-olah pada saat itu saya berpikir papa saya konyol sekali. Uang yang untuk berobat kok justru diberikan untuk persembahan gereja. Saudara, pada waktu itu saya belum mengerti. Dewasa rohani, saya belum mengerti. Karena saya berpikir karena saya selalu berpikir apa yang saya dapat dari Tuhan. Tidak pernah berpikir apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan. Saudara, akhirnya 2010 papa saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara, pas hari Minggu, di mana hari Minggu pertama kali tidak bergereja. Pada waktu dipanggil Tuhan jam 1 siang, jam 8, jam 9 pagi masih menyelesaikan jadwal diaken. 28 Februari, ya menyelesaikan jadwal diaken, ya dengan sisa-sisa nafasnya menyelesaikan menandatangani, panggil pegawai kepercayaan toko, tolong difotokopikan, dibagikan para diaken yang bertugas. Saudara, sehingga jadwal bulan Maret itu tanda tangan orang yang sudah meninggal, saudara. Papa saya meninggal jam 1 siangnya, tetapi dia menyelesaikan sebuah tugas dan tanggung jawab dalam sebuah pelayanan. Dan pada waktu itu saya berkata, Tuhan, kok kenapa? Ya harusnya papaku kan bisa gunakan uang itu untuk berobat. Kok tambah dipersembahkan buat gereja? Tetapi sekarang saya baru mengerti, saudara. Saya baru mengerti. Papa saya sedang mewariskan sebuah warisan iman. Secara tubuh jasmani mati, tetapi rohnya kembali kepada kekekalan, yaitu surga mulia. Amin, saudara. Dan saya percaya melalui sebuah persembahan yang dilakukan oleh almarhum orang tua saya, kami anak-anaknya yang menuai. Dan yang menjadi doa daripada orang tua saya, papa saya, dari 6 anak yang didoakan jadi hamba Tuhan adalah saya. Padahal kalau dipikir gak masuk hitungan, yang paling susah diatur, paling itu. Tapi ternyata saudara, saya percaya salah satunya karena orang tua saya melakukan sebuah persembahan. Bagaimana memuliakan Tuhan dengan apa yang dia punya, sehingga doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan begitu pun juga dengan Yakub, saudara. Pada waktu itu Alkitab belum dicatat mengenai persepuluhan. Yakub meneladani leluhurnya, ayahnya, kakeknya. Dan baru kemudian hari Musa hidup dan di padang pasir Tuhan memberikan persepuluhan menjadi sebuah hukum Taurat untuk ditaati seluruh bangsa, saudara. Dan ternyata saudara, orang Yahudi tidak hanya memberikan persepuluhan saja, tetapi lebih. Karena ada 3 jenis yang dilakukan oleh orang Yahudi. Satu, yang pertama adalah persepuluhan dari hasil tanah, ladangnya, lembu, sapi, untuk diberikan kepada suku Lewi. Dari 12 suku ini, yang tidak mendapatkan tanah perjanjian hanya suku Lewi, tidak bekerja. Sehingga tiap-tiap suku dari 11 suku yang lain mempersembahkan persepuluhan kepada suku Lewi. Kemudian saudara, dari suku Lewi ya dibawa ke rumah Tuhan atau kemah pertemuan di zaman dulu, saudara. Yang pertama adalah persepuluhan yang dibawa ke rumah Tuhan, saudara. Yang kedua, di dalam Ulangan 16 persembahan yang kedua, 3 kali setahun harus ke Yerusalem menghadap Tuhan pada hari raya Paskah, Pondok Daun dan Pentakosta, saudara. Jadi bagi orang laki-laki hukumnya wajib pergi ke Yerusalem. Dan uangnya diambilkan dari mana biayanya? Disuruh menyisihkan 10% untuk biaya akomodasi, saudara. Untuk karena apa? Yerusalem bukan seperti Malang, Surabaya, rata jalannya, tetapi berbukit-bukit, bergunung-gunung, dan medannya sangat berat. Dan mereka perlu menginap, mereka perlu makan, diambilkan dari 10%. Artinya dalam setahun mereka sudah mempersembahkan 20%, saudara. Dan dicatat juga yang ketiga, persembahan yang ketiga adalah di dalam Ulangan 14 ayat 28 sampai 30, 26 sampai 12, pada tahun ketiga mereka disuruh Tuhan untuk menyisihkan 10% lagi untuk apa? Orang miskin, janda tua miskin, bukan janda muda, saudara. Janda tua miskin, yatim piatu dan musafir yang sedang dalam perjalanan, saudara. Jadi ada 3 jenis persepuluhan. Jadi yang pertama di mana diberikan kepada suku Lewi atau rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Yang kedua diberikan kepada siapa, saudara? Diberikan untuk sebuah akomodasi, di mana mereka harus pergi ke Yerusalem
ya setahun 3 kali. Dan yang ketiga, saudara, digunakan untuk fakir miskin. Jadi kalau kita melihat 20, ya tahun pertama 20, tahun kedua 20, tahun ketiga berapa? Berapa? 30, saudara. Karena akan ditambah lagi untuk diakonia, untuk orang-orang miskin 10%. Jadi 30. Jadi kalau di total 20, 20, 30 berapa? 70%. 70% dibagi dalam 3 tahun berapa? 23,33%. Jadi kalau saudara golongan orang pelit, jangan coba-coba jadi golongan orang Yahudi. Jangan saudara ngomong orang Yahudi pelit. Yahudi itu nggak pelit, yang pelit tetangganya Yahudi. Saudara tahu sendiri, saudara. Mungkin saudara dengan sebuah pengetahuan saudara, dengan sebuah kepintaran saudara, berbicara perpuluhan itu hukum Taurat. Kan kita tidak perlu mengikutinya. Tetapi saudara dalam perjanjian baru, Galatia 3 ayat 24, dikatakan jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena apa? Iman. Memang saudara, kita tidak bisa melakukan hukum Taurat secara detail. Tetapi melalui hukum Taurat itu ada sebuah tuntunan-tuntunan praktis yang kita bisa terapkan di masa kini. Penerapan praktis hukum Taurat yang pertama, saudara. Yang pertama, persepuluhan dibawa ke gereja untuk mendukung keperluan gereja secara umum. Gereja ini ada perpuluhan, tapi bukan buat saya, saudara. Bukan buat saya. Bendahara tahu pasti. Bendahara gereja ini pasti tahu bahwa bukan buat saya, saudara. Tetapi untuk kas gereja, untuk pelayanan, untuk misi, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk full timer, untuk pembicara tamu, dan termasuk keperluan operasional yang ada di tempat ini, saudara. Dari alat musik, ini kan bayarnya tidak pakai daun, saudara. Dan saya akan terbuka pada saudara, sebagai kita, sebagai keluarga, supaya jemaat ini supaya paham. Mungkin kalau pembicara tamu menyampaikan tidak paham, saudara. Untuk sewa hotel, satu hotel yang savana saja, 1 tahun gereja ini untuk sewa saja mengeluarkan kurang lebih 500 juta 1 tahun. Untuk sewa Armet kan gratis Pak, siapa ngomong gratis? Armet mengeluarkan biaya 150 juta tiap tahun, saudara. Untuk Swiss Bell-In Pak, untuk Swiss Bell-In hotel ini kita tiap tahun mengeluarkan kurang lebih juga 500 juta. Jadi berapa? 500, 150, 500 berapa? 1 miliar 150. Belum cukup sampai di situ saja. Sekretariat Langsep 30 mengeluarkan biaya berapa? 200 juta. Jadi untuk sewa tempat saja, sewa tempat belum operasional. Gereja GBI Suropati membutuhkan 1 miliar 350 juta. Kecil atau besar? Kecil atau besar? Kecil buat Tuhan. Yang 7 katakan amin, saudara. Dan ini disupport dari apa? Disupport dari persepuluhan dan persembahan, saudara. Dan kalau persembahan itu kan bersifat sukarela. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 5.000. Tapi kalau dihitung-hitung ngasih 10.000, 5.000, kapan nutupnya untuk sewa 1 miliar 350 untuk sewa gedung aja? Enggak nutup, saudara. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang sudah menanam gereja ini, Dia yang akan bertanggung jawab. Dia akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan dari GBI Suropati. Yang 7 katakan amin. Dan persembahan itu tidak bisa dipaksa. Mengalir dari hati yang paling dalam. Dan mungkin ada jemaat yang alergi untuk mendengar kata persembahan. Tapi ini adalah sebuah kenyataan untuk sebuah operasional gereja. Itu 1350, 1 M350 belum termasuk operasionalnya. Saudara, untuk gaji full timer di luar itu. Masih untuk investasi, untuk akomodasi hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat ini. Apakah kira-kira pembicara yang dari Jakarta, Bandung, begitu selesai khotbah dikasih amplop isinya cuma ucapan terima kasih? Enggak mungkin. Karena mereka juga punya keluarga dan mereka punya keperluan hidup. Apakah mungkin hamba-hamba Tuhan yang dari Jakarta, Bandung disuruh datang naik bis? Enggak mungkin. Kelamaan di jalan. Pasti naik pesawat, saudara. Belum termasuk untuk mereka tidur di hotel. Mereka gimana akomodasi mereka selama di Malang, saudara. Tetapi saya percaya Tuhan, kalau saudara tidak mengerti prinsip ini,
mengerti prinsip persembahan, Tuhan sanggupkan gerakan orang lain yang mengerti. Dan saya percaya orang yang mengerti mengenai persepuluhan dan persembahan, itu adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Kalau saudara tidak mengerti, berkat yang harusnya saudara terima diambil sama orang yang mengerti tentang prinsip persepuluhan. Dan saya berbicara mengenai persembahan, ini mungkin ada sesuatu yang mungkin jemaat yang dalam arti, wah, kalau beribadah sih enak, ya enak saudara. Tetapi saudara harus mengerti bahwa di balik semua ibadah yang kita lakukan, itu diperlukan biaya operasional yang sangat besar sekali. Dan persembahan itu tidak bisa dipaksa, tetapi mengalir dari hati yang paling dalam. Saudara tidak mau kasih persembahan juga enggak apa-apa, itu hak saudara, tidak ada yang paksa saudara. Tetapi orang yang cinta Tuhan, yang mengerti pelayanan, membutuhkan dana yang besar, dia tentu rela menabur untuk rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin, yang mau katakan amin. Yang kedua, dana yang kita kumpulkan sendiri untuk membangun kerohanian kita masing-masing, yang kalau di zaman dulu itu ada digunakan untuk akomodasi ke Yerusalem saudara. Tetapi zaman sekarang kita gunakan untuk membangun kerohanian kita. Ikut camp, ikut retret, beli buku rohani, beli CD rohani. Untuk membangun kerohanian diri saudara pribadi. Yang ketiga, persembahan diakonia. Ini merupakan bantuan untuk orang-orang yang kurang mampu. Janda miskin, yatim piatu, bantu sekolah bagi anak-anak yang dari keluarga tidak mampu. Gereja ini memiliki anak-anak asuh saudara. Beberapa anak asuh, dan gereja ini selalu menjalankan program diakonia dengan mengadakan bedah rumah. Mengadakan bedah rumah tiap 4 bulan sekali ada jemaat yang dibangunkan rumahnya. Ada jemaat kita yang ternyata tanah lantainya masih dari tanah. Kita keramik, belum punya kamar mandi, kita bikinkan kamar mandi. Ternyata belum ada plafonnya, kita bikinkan plafon supaya rumahnya layak pakai. Karena ada jemaat yang gara-gara lantainya dari tanah kena paru-paru basah, saudara. Juga diakonia salah satunya digunakan untuk apa? Kita mau menjadi berkat buat orang lain. Mensponsori gereja lain, yang gereja yang lemah secara keuangan. Contohnya, yang baru kita lakukan bulan yang lalu, ada gereja GPDI, ya di Malang Selatan. Jemaatnya petani dan nelayan. Gereja tersebut berhenti pembangunannya selama 4 bulan, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim saya ke sana. Dan saya melihat keadaannya, wah, sudah kira-kira udah berapa lama ini berhenti? 4 bulan Pak. Oh gitu. Karena apa? Apakah tidak bisa membiayai kembali? Oh enggak bisa Pak. Saya mau tanya, persembahan dari jemaatmu berapa? Terus dia berkata, tiap minggu persembahan kami 100.000. Oh gitu. Padahal kerinduan kami Pak, kalau bisa gedung ini jadi, Natal kami akan gunakan di gedung yang baru ini. Tapi enggak bisa karena biaya udah enggak ada. Ya Tuhan pakai saya, ya gerakkan, ya. Dan saya berkata, udah GPI Suropati ada di Kota Malang, mau jadi berkat buat gereja ini. Lanjutkan pembangunannya, dan biar gereja GPI Suropati yang melanjutkan pembangunannya dan yang membiayai. Amin, saudara. Itu berbicara mengenai apa? Gereja ini juga memberikan sebuah contoh, melepaskan yang namanya materi. Mungkin ada orang yang berkata, GPI Suropati belum punya gereja kok membangunkan orang lain gereja. Buat saya enggak masalah. Ini adalah sebuah contoh kepada jemaat bahwa gereja ini pun bisa melepaskan sebuah yang bersifat materi, membangunkan gereja buat orang lain. Tidak ada kepentingan saudara. Karena apa? Beda sinode. Tidak ada kepentingan saudara, karena enggak mungkin saya khotbah di sana juga. Medannya terlalu berat saudara. Tetapi bagi saya, kita tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Yang tujuh katakan amin. Pada saat kita melakukan itu, kita tabur, saya percaya gereja yang ada yang di dalam, jemaat-jemaat yang ada di dalam, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat. Yang tujuh katakan amin. Terus ada yang bertanya, apakah perpuluhan itu hanya berlaku di perjanjian lama atau masa kini? Itu kan Taurat, itu senjatanya orang pelit yang gak mau perpuluhan. Biasanya itu. Ingat, persepuluhan tidak dimulai dari Taurat, tetapi dari Abraham, bapa orang percaya, Yakub, dan kemudian turun ke Musa. Pada zaman Musa dijadikan hukum, tetapi intinya Abraham memberikan persepuluhan, Musa memberikan persepuluhan. Karena apa? Rasa syukur dan cinta kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan ada yang tanya lagi, apakah perpuluhan masih perlu di zaman sekarang?
Biar Tuhan Yesus sendiri yang menjawab, saudara. Di dalam Lukas 11 ayat 42 dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Juga ada di Matius 23 ayat 23, isinya sama. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yesus tidak menentang persepuluhan. Yang ditentang Yesus adalah orang memberikan persepuluhan tetapi dengan motivasi yang salah. Yang satu jangan diabaikan, persepuluhan jangan diabaikan, tetapi yang lain juga jangan diabaikan, yaitu berbicara mengenai keadilan dan kasih daripada Allah. Buat apa engkau persepuluhan tapi tetap berbuat dosa? Lakukan persepuluhan dan hidupmu benar. Amin, saudara. Jadi Yesus mengembalikan kepada sikap hati Abraham, saudara. Jadi memberikan persepuluhan karena hati yang mengasihi Tuhan. Banyak orang memberikan persepuluhan juga karena motivasi yang salah, bukan dari hati yang tulus. Dan yang itu yang harus disingkirkan, saudara. Apa saja motivasi yang salah? Menganggap persepuluhan adalah pajak rohani, menganggap persepuluhan adalah sokokan buat Tuhan. Tuhan disokok dengan persepuluhan. Saudara, Tuhan gak miskin, Tuhan gak perlu disokok dengan persepuluhan. Kalau saudara gak mau lakukan persepuluhan, Tuhan sanggup kirim orang lain untuk memberkati gereja di tempat ini. Amin, saudara. Tapi saya percaya orang yang melakukan persepuluhan pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Persepuluhan juga bukan untuk memancing Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan berkata, kalau engkau menabur akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau aku ngasih cetio, cap tio minimal, maksimal cepet tio. Itu kalau motivasinya seperti itu, salah di hadapan Tuhan. Dan juga persepuluhan juga bukan hanya karena takut nanti kena belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat. Saudara, saya percaya orang yang masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, mengerjakan keselamatan, dan salah satunya orang yang melakukan persepuluhan. Terus ada orang yang ngomong, Pak, ini kan perjanjian baru, kita kan gak perlu melakukan persepuluhan. Terserah, saudara. Berarti saudara kurang mengasihi Tuhan. Dengan alasan gimana pun, saudara cukup satu stempelnya. Saudara gak lakukan persepuluhan, gak lakukan persembahan, saudara kurang mengasihi Tuhan. Ya kalau nyanyi kan seperti ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Nyanyi gampang, mas perak dan permata tiada artinya, tapi baru rupiah saja gak bisa kasih. Saudara, pada saat saudara mengasihi Tuhan, saudara juga datang membawa sebuah persembahan. Saudara bisa berkata, aku menyembah Tuhan, aku cinta Yesus. Tetapi Tuhan bisa tanya, aplikasimu apa? Aplikasinya apa? Itu kan kadang cuma teori, kalau ngomong cinta Yesus gampang. Aplikasinya apa? Dan satu hal, saudara melakukan persepuluhan karena saudara cinta Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Di dalam Maleakhi 3 ayat 10-12 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke kelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Yang mau berbahagia sekali lagi boleh lambaikan tangan. Yang mau berbahagia, ini adalah rumah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ujilah aku akan menghardik belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat. Saudara, tetapi saya tidak bilang kalau saudara melakukan persepuluhan
bisnis saudara akan lancar jaya terus. Pasti akan mengalami sebuah tantangan, akan mengalami sebuah proses, akan mengalami sebuah pergumulan. Tetapi yang Tuhan janjikan, dia akan selalu buka jalan. Dan dia jamin dengan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada sebuah cerita penginjil yang bertemu dengan seorang pengusaha. Dan pada waktu itu penginjil tersebut disuruh carikan jaringan oleh pengusaha tersebut. Tolong saya carikan gereja-gereja yang ada di desa untuk supaya saya bisa kesaksian. Saya cuma minta waktu 10 menit saja untuk tiap gereja yang saya kunjungi. Saya mau bersaksi buat kebaikan Tuhan. Akhirnya penginjil ini mencarikan gereja-gereja saudara. Dan kemudian pengusaha ini bertanya kepada penginjil tersebut, bagaimana pelayananmu? Apakah engkau baik keadaannya? Aduh Pak, kadang untuk bayar anak sekolah aja, kadang ya perlu bergumul, kadang untuk makan aja juga perlu bergumul. Karena penginjil saudara, bukan gembala saudara ya, berbeda. Kemudian pengusaha tersebut mendapat hikmat daripada Tuhan. Apakah engkau melakukan persepuluhan? Enggak Pak, uang untuk hidup aja susah apalagi melakukan persepuluhan. Pengusaha tersebut berkata, engkau lakukan persepuluhan mulai bulan ini sampai 1 tahun ke depan. Kalau engkau kekurangan, kalau sampai engkau enggak bisa makan, engkau telepon saya akan segera backup kehidupanmu, saya akan kirim uang buat kamu. Penginjil tersebut merasa ada yang jamin, dia melakukan saudara taat persepuluhan. Tapi ternyata setahun berganti, sekalipun dia tidak telepon pengusaha tersebut, dan penginjil tersebut disadarkan oleh Tuhan. Kalau pengusaha tersebut berjanji untuk membackup penginjil ini aja, penginjil tersebut berani melakukan persepuluhan. Bukankah yang menjamin kita adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Amin saudara. Dan saya yakin dan percaya pada saat kita taat pada Tuhan, janji Tuhan akan digenapi. Sehingga pada saat kita memberikan persepuluhan, karena kita sedang jatuh cinta kepada Bapa, karena sebab kasih setia Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin. Tuh saudara. Dan ada sebuah cerita, saudara, seorang pendeta sedang berjalan di pasar, tiba-tiba melihat seorang anak kecil sedang berada di etalase toko yang berjualan permen. Dan anak kecil ini diamari pendeta tersebut, dari tadi kok nggak pindah-pindah. Didatengin sama pendeta tersebut, kenapa nak? Itu Pak, saya kepingin permen itu. Permen yang mana? Permen yang lollipop itu. Oh, kenapa nggak beli? Saya nggak punya uang Pak. Ya sudah, kalau gitu Bapak belikan ya. Dibelikan sekaligus berapa? 10 sama pendeta tersebut. Dibelikan 10, ini buat kamu. Wah, anak ini senang kali, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan permen lollipop ini langsung dibuka, langsung dimakan. Udah. Pendeta ini, karena melihat kok enak sekali rasanya permen lollipop. Dan dia berkata pada anak kecil, boleh enggak Bapak minta 1 saja. Anak kecil ini langsung berkata, apa? Minta 1? Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Langsung kabur, lari saudara. Kalau kita renungkan, gambaran dari anak kecil ini siapa saudara? Gambaran dari anak kecil ini siapa? Kalau saudara merasa itu adalah saudara, saudara bertobat. Cukup angkat tangan dalam hati, ya Tuhan, aku tidak mau jadi seperti anak kecil tersebut. Padahal kalau dipikir, pendeta ini yang belikan 10, cuman diambil 1 saja. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Saudara, ini adalah gambaran kita kepada Tuhan. Dan bagaimana prinsip dalam perjanjian baru? Di dalam 1 Korintus 16 ayat 2 dikatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini adalah sebuah pembicaraan dari Paulus kepada para murid-muridnya. Jadi setiap minggu mereka membawa persepuluhan berdasarkan apa yang mereka peroleh. Artinya sesuai proporsional saudara. Yang penghasilannya besar, kasih besar. Yang penghasilannya sedikit, kasih sedikit. Memang tidak dicatat nominalnya. Tetapi saudara ingat bahwa jemaat mula-mula pasti orang Yahudi saudara. Dan saudara tahu kalau mereka orang Yahudi, saya percaya prinsip persepuluhan itu yang mereka lakukan adalah dengan bagaimana cara orang Yahudi membayar persepuluhan. Pasti persepuluhan saudara. Jadi nominalnya proporsional sesuai dengan yang diperolehnya. 10% saudara. Bahkan kalau kita berbicara orang yang sering berkata itu perjanjian lama, Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Persembahkan tubuhmu
100% buat Tuhan. Bukan hanya 10%, 100% buat Tuhan. Saudara, bisa enggak? Boro-boro 100%. Datang ibadah aja sering telat-telat, saudara. Ya, boro-boro 10%. Ibadah saja, ya, kejar-kejaran dengan waktu. Saudara, kita harus belajar setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Yang 7 katakan amin. Markus 12, Yesus memuji seorang janda miskin. Seolah-olah cuma memberi 2 peser, saudara. Tetapi Tuhan memuji, sebab apa? Yang lain memberi dari kelimpahannya. Janda ini memberi dari kekurangannya. Semua nafkahnya 2 peser itu 100% daripada apa yang dia punya. Berbeda dengan ilustrasi di mana pemuda yang kaya yang berkata, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk hidup kekal atau hidup sempurna? Kalau orang sudah berani tanya gitu kepada Tuhan Yesus, pasti orang ini dikenal baik, dikenal terhormat, pasti mapan, dikenal baik oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi Tuhan cuma berkata apa? Jualah hartamu dan kasihkan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Saudara, pemuda yang kaya ini ngeloyor pergi. Karena apa? Hartanya sangat banyak. Yesus langsung ngomong, susah banget orang kaya masuk surga. Karena apa? Saingan Tuhan Yesus yang utama adalah mamon atau materialisme. Saingan Tuhan yang paling berat adalah orang yang serakah. Saudara, dasar dari persepuluhan adalah ketaatan. Kita akan firman. Selain persepuluhan ada yang namanya persembahan. Dasarnya apa? Kerelaan, saudara. Lukas 6:38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara. Tetapi di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7, camkanlah ini. Firman Tuhan katakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Janda ini memberi dari kekurangannya, saudara. Mungkin jemaat di tempat ini dompetnya cuma isi 50.000, buru-buru 50.000, 20.000. Karena anak kos mungkin, saudara. Dilebas saudara memberikan 20.000 semua untuk pekerjaan Tuhan. Dibanding dengan orang yang datang ke tempat ini, mempunyai uang 10 juta, memberikan 1 juta. Kalau secara manusia, mungkin akan dipikir gede yang 1 juta. Tapi di hadapan Tuhan, besar yang 20.000. Karena apa? Memberikan dari kekurangannya. Memberikan seluruh hartanya. Amin. Dasar dari persepuluhan adalah ketaatan. Dasar dari persembahan adalah kerelaan. Tergantung kadar cinta saudara kepada Allah. Kalau kita cinta Tuhan, wujudkan ibadah adalah mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Dan saya akan akhiri dengan sebuah kata-kata dari misionaris wanita yang memberkati saya, bernama Amy Carmichael, saudara. Dia berkata apa? Kamu bisa memberi tanpa cinta, tetapi engkau tidak akan bisa menyintai tanpa memberi. Amin. Orang yang ngaku, yang ngomong, ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi gampang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke, saudara. Nyanyi cinta Yesus gampang. Tetapi untuk mewujudkannya, aplikasinya adalah saudara melakukan persembahan, penyembahan yang nyata. Salah satunya adalah persepuluhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan janji untuk membuka tingkap langit. Hari ini saya ajak saudara untuk jadi orang Kristen yang dewasa dalam Dia. Tidak hanya berpikir apa yang aku dapat daripada Tuhan, tetapi engkau mulai berpikir apa yang aku bisa berikan kepada Tuhan supaya hidupku boleh jadi berkat. Yang mungkin selama ini engkau mengalami masalah keuangan, coba dicek apakah engkau melakukan persepuluhan, cek recheck. Saya pernah mengalami yang jadinya anak kos, seperti mungkin banyak anak sini. Saya pernah merasakan Indomie rasa tali sepatu, namanya anak kos, saudara. Tetapi kos-kosan saya, untungnya di depan kamar ada kolam renang. Ya, memang benar. Ya, kos-kosan saya dulu ada kolam renangnya. Yang nggak tahu ceritanya, saya bisa kos di mana di depan ada kolam renang. Saya dipikir teman-teman saya,
Kalau kosnya ada kolam renangnya, pasti tiap hari renang. Nggak pernah renang, saudara. Lihat air aja udah bosen, saudara. Ya, saudara. Dan pada waktu itu juga mengalami namanya anak kos. Tetapi ya puji Tuhan, saya memiliki pacar yang sekarang jadi istri saya, taat memberikan persepuluhan, taat untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan, saudara. Namanya anak kuliah, anak kos itu uang seberapa sih? Tapi kami tidak menghalangi kami untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya pada saat engkau setia dalam memberikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, pada saat engkau lakukan itu, maka tingkap langit akan dibukakan di dalam kehidupanmu. Engkau mungkin saat ini tidak mengalami, mungkin engkau tidak mengalami kekosongan secara materi, tetapi engkau mengalami yang namanya tingkap langit kesembuhan. Engkau sakit-sakitan. Tetapi Tuhan janji, pada saat engkau melakukan persepuluhan, Tuhan akan bukakan tingkap langit kesembuhan. Pada saat engkau saat ini tidak mengalami sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi pada saat engkau lakukan persepuluhan, Tuhan akan buka tingkat langit kebahagiaan dalam rumah tangga. Amin. Saudara, karena Dia adalah Allah yang berdaulat, sanggup melakukan apa saja jauh lebih besar daripada apa kita doakan dan kita pikirkan. Saudara, belajar memberi bukan karena rasa takut. Belajar memberi bukan karena menyuap Tuhan, tetapi saudara memberi karena saudara cinta kepada Tuhan. Kalau engkau melakukannya dengan sebuah cinta, maka saya percaya berkat rohani, berkat jasmani akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Saudara, di dalam sebuah perjalanan hidup saya dengan istri, saya dengan usia segini, saya udah bareng sama dia sejak tahun 94. Berarti sudah berapa tahun ya? 20 tahun lebih, saudara. Ya, saudara, 24 tahun. Ya, pada saat itu, saudara, kami belajar untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan. Belajar kalau apa yang perlu gereja, biarpun dulu anak kos, gereja perlu apa, kami berusaha untuk memberikan, saudara. Tetapi saya percaya pada saat kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Yang tujuh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Saudara, bahwa Tuhan itu baik. GB Suropati mengalami sebuah pertumbuhan. Kurang lebih sekarang Tuhan percayakan 1.300-1.400 jemaat. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya doamu jawab oleh Tuhan seperti Yabes, katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di dalam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan berfellowship dengan coffee break yang telah sediakan. Tolong jemaat yang baru pertama kali hadir mengembalikan formulir jemaat GB Suropati. Tuhan Yesus memberkati.